Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarita, NIM 106210010 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Di sini saya akan membacakan ayat, terjemahan ayat, dan kandungan ayat. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah tafsir ayat dan hadis hukum politik. Baiklah, saya akan membacakan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 112 sampai 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kandungan ayat di atas adalah menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah SWT dan para rasul hanya beribadah menyembah kepadanya semata, bersyukur kepadanya atas semua nikmatnya yang melimpah. Azab Allah pasti menimpa setiap orang yang kafir kepada Allah SWT dan durhaka kepadanya serta mengingkari nikmatnya kepada dirinya. Selanjutnya, tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kezaliman, kekafiran dan kedurhakaan terhadap Allah SWT. Azab atau hukuman adalah sesuai dengan amal perbuatan. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasuli wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan ayat di atas adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.
Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Kembali kepada Al-Quran dan hadis menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah. Selanjutnya saya akan membacakan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi itqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kandungan ayat di atas adalah menjelaskan 3 hal: persamaan, saling mengenal antar komunitas masyarakat, dan tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal soleh. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal-usul mereka, sebab mereka berasal dari bapak dan ibu yang satu. Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan makhluk dari sepasang laki-laki dan perempuan. Seandainya Dia berkehendak, Dia kuasa menciptakan mereka tanpa dari sepasang laki-laki dan perempuan. Mengenai masalah saling mengenal, Allah SWT menciptakan makhluk bernasab dan bermusaharah, hubungan kekeluargaan yang muncul dari suatu perkawinan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya saling mengenali, menjalin hubungan, dan bekerja sama. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.